Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, pada sesi terakhir ini, pada kesempatan yang berbahagia luar biasa ini, saya ingin membagikan tutorial yang terakhir tentang Office 365, yaitu OneNote ya. OneNote ini adalah materi terakhir untuk pelatihan Office 365 level dasar ya, level 100 istilahnya. Ini yang paling sederhana lah. Kita cukup mengenalnya dulu. Untuk menggunakannya lebih expert, lebih profesional, mungkin nanti kita bisa eksplorasi sendiri dan seterusnya. Oke, seperti biasa untuk menggunakan aplikasi Office, tentu kita harus login dulu ke akun kita ya di office.com. Kemudian kita lihat di sini ada aplikasi OneNote ya. Secara bahasa saja artinya catatan lah ya. Buku catatan gitu. Nah, buku catatan ini ada dua kriteria lah saya bilang ya. Mungkin bagi pemahaman saya setelah mengikuti diklat, setelah mengikuti pelatihan tentang Office, ini OneNote ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, OneNote ini kita jadikan sebagai remembering, buku catatan memang gitu ya. Sebuah buku catatan yang kita bisa mencatat sesuatu dimanapun dan kapanpun. Tentu dengan syarat kita menginstal aplikasi OneNote ini nanti di handphone kita. Jadi misalkan saya ingin membuat sebuah rencana kerja atau rencana kegiatan gitu ya, saya bisa membuat catatannya gitu. Apa yang sudah saya lakukan saya coret-coret nanti gitu ya, bisa-bisa saja. Dan itu versi yang pertama ya. Dan yang kedua, versi OneNote yang lain adalah OneNote atau buku catatan ini bisa kita manfaatkan sebagai buku catatan untuk kemajuan siswa, buku catatan kemajuan pembelajaran siswa gitu. Jadi atau sederhananya bisa kita manfaatkan menjadi kelas lah. Menjadi kelas untuk pembelajaran. Jadi OneNote ini bisa juga dimanfaatkan untuk kelas pembelajaran. Bagaimana pemanfaatannya? Sekali lagi pada tutorial kali ini kita masih level dasar, jadi saya hanya ingin memperkenalkan tentang aplikasi OneNote itu sendiri. Oke, yang pertama kita buat buku catatan gitu ya. Saya sebagai seorang pekerja, guru dalam hal ini, ingin membuat sebuah catatan, misalkan rencana atau kelas bahasa. Ya, di kelas bahasa misalkan saya ngajarnya kelas 9 ya. Kelas 9 bahasa. Buat saja. Bebas sih nama bukunya ya. Kita buat. Maka nanti akan ada menu seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini saya perkenalkan sedikit menunya ya. Jadi di sini di OneNote sini kita ada ini nama OneNote kita, nama buku catatan kita. Kita bisa membuat lebih banyak ya. Ini saya pernah buat OneNote Guru Inovatif atas nama pribadi, kelas 9, dan yang sekarang saya buat ini kelas 9 bahasa ya. Kita mau tambahkan lagi add notebook gitu ya. Add catatan ini boleh gitu ya. Bebas kalau mau dibuat misalkan catatan semester ganjil, catatan semester genap, catatan kenaikan pangkat gitu ya. Bebas saja. Nah, di dalam setiap OneNote, di dalam setiap buku catatan, kita biasanya disediakan ini. Ada dua menu utama, menurut saya ya, ini menu utamanya, yaitu section dan page. Section ini halaman ya, halaman. Kalau kita istilahkan dengan buku, ini adalah bukunya, ini adalah halamannya, lembar bab-babnya lah kira-kira ya. Sehingga pembuatannya pun kita tinggal klik section, misalkan saya kelas bahasa di sini ya. Kelas 9 bahasa, maka di section ini saya bisa saja menambahkan kelas 98 misalnya, karena saya ngajar di kelas 98. Kemudian saya tambah lagi kelas 99. Nah, saya juga ngajar di kelas 99. Saya tambah lagi kelas 97. Ini urutannya beda ya.
Kita coba apakah bisa mengubah tempatnya. Oke, bisa ya. Jadi kita naikkan 97, 98, 99. Jadi ini saya berencana membuat buku rencana kerja sekali lagi ya. Jadi saya ingin agar jadwal saya terencana lah, kira-kira seperti itu. Atau bisa saya evaluasi gitu ya, apakah rencana kerja saya di kelas 97 ini tercapai semuanya atau tidak gitu ya. Misalkan di 97, kemudian kita pergi ke page. Di page ini kita bisa berikan nama di sini ya, boleh dikasih nama di sini. Misalkan ulangan. Kemudian saya tambah lagi add page. Saya kasih nama apa ya, penugasan. Kemudian saya kasih nama lagi apa ya, materi ya, misalnya ada catatan seperti catatan materi. Oke, nah ini saya naikkan ke atas, saya pindahkan posisinya. Nah, jadi di kelas 97 saya memiliki rencana untuk menyampaikan materi gitu ya. Materinya apa saja yang ingin saya sampaikan? Yang pertama, kebetulan di kelas bahasa kelas 9 itu materinya ada 4 bab ya. Bab teks laporan apa nih? Teks laporan percobaan. Yang kedua, bab teks pidato. Ketiga, bab teks cerita pendek. Yang keempat, bab teks. Sebentar ya, saya pause dulu supaya tidak terlalu panjang. Ya, oke. Sini ada 4 bab yang akan saya ajarkan kepada anak-anak. Ini rencana saya. Saya akan mengajar di sini definisinya, kemudian ini rencana kerja saya gitu ya. Belajar mengajari mereka identifikasi informasi, kemudian menyimpulkan teks laporan percobaan tentunya maksudnya ya, menelaah struktur dan kebahasaan, membuat atau menyajikan. Oke, misal di bab ini isinya gitu ya. Ini materi yang saya harapkan nanti akan saya ajarkan kepada anak-anak di kelas 9. Saya copy paste saja ke sini misalkan. Anggaplah ini materi juga yang akan saya ajarkan. Oke, sudah ya. Nah, apa yang kita buat di kelas 97, jika kita akan mengajarkannya di kelas 98 dan juga 99, kita bisa copy ini ya. Saya klik kanan, klik move or copy. Nah, saya tinggal pilih kelasnya ya. Saya mau copy ke kelas 98. Copied. Lagi saya mau copy ke kelas 99. Copied. Kita coba lihat. Di kelas 98 sudah ada catatan materi sama isinya gitu ya. Di kelas 99 juga sama. Jadi sekali ngetik lah kita bilangnya. Kemudian untuk ulangan, saya berencana ulangan itu yang pertama nanti tentu sesuai dengan prosem atau prota yang saya buat gitu ya, program semester dan juga program tahunan. Saya ulangan itu berencana UH1 23 atau UH1 5 Agustus 2021, UH2 7 Agustus 2021, anggaplah atau sampai UH4 lah ya. UH3 Agustus September, UH3 nya 1 Oktober, UH4 nya 1 November 2021. Oke. Ini ketika saya ingin membuat yang sama untuk kelas sekian gitu ya.
Saya tinggal copy aja, copy it, klik kanan, move or copy, kelas 99, copy. Oke. Sama penugasan juga begitu gitu ya. Di penugasan saya berencana kasih tugas 2 kali aja lah ya. Satu pada tanggal 15 Agustus 2021. Yang kedua tanggal 9 November 2021. Ini rencana kerja ini hanya contoh sekali lagi ya. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya untuk hal-hal lain. Saya copy ini lagi. Ini rencana saya bekerja lah, kira-kira untuk kelas tertentu gitu. Oke. Jadi saya sudah punya catatan. Ini catatan materi sama isinya dengan yang kelas 7, 97 ya. Kalau saya menghapus ini klik kanan delete page. Karena itu ada isinya. Ini juga sama, klik kanan delete page. Oke, jadi kalau saya sudah melaksanakannya nanti, misalkan bab 1 nih saya sudah ngajar, saya mau coret misalkan ya. Nah, ini sudah selesai. Mana lagi yang sudah saya selesai? Ini sudah selesai. Ini kalau sudah misalkan sudah berjalan gitu ya. Sudah berjalan, ini saya bisa coret lagi dan seterusnya. Artinya ini pengingat lah nanti untuk materi mana yang sudah saya ajarkan gitu ya. Kalau mau ditulis tangan juga silahkan tentunya ya. Bisa kita menulis dengan buku catatan sendiri, dengan absen sendiri. Tapi dengan ini kita bisa melakukannya di handphone kita, lebih memudahkan. Oke, itu versi yang pertama tentang OneNote. Bahwa kita bisa membuat sebuah catatan untuk memantau kerja kita, gitu ya. Saya kira itu dulu ya. Di sini ada beberapa menu. Oh ya, saya perkenalkan sedikit. Ada beberapa menu, ada home, ya mirip lah dengan Word pada umumnya gitu ya. Ada insert. Jadi kita bisa kalau ada file di sini, ada file yang perlu saya ajarkan. Sorry, masih aktif drawnya. Ini masih aktif, saya klik dulu. Oke, hilang. Ada insert ya, saya bisa masukkan gambar ke sini gitu ya. From kamera, from file, bahkan from online pun bisa. File pun begitu. Ada mau disertakan nggak di sini gitu ya. Ada draw ini untuk menggambar lah intinya ya. Termasuk nanti ini salah satu kegunaannya untuk matematika ya. Nanti kita coba sedikit ya. Kemudian ada view. Ada mau diwarnai colornya mungkin supaya lebih cerah, lebih berwarna gitu ya. Untuk materi saya kasih warna agak pink. Yang ini saya kasih warna hijau. Yang ini saya kasih warna apa nih? Jelas ya, biru ya. Oke, dan seterusnya lah. Oke, itu versi pertama ya. Memanfaatkan OneNote untuk sebagai buku catatan yang nantinya sekali lagi kita bisa bawa kemana saja. Kita masuk ke kelas ini, oh saya sudah ini selesai, coret gitu ya. Oke, itu versi pertama. Kita tutup. Versi yang kedua adalah kita membuat OneNote di kelas gitu ya. Kita buka Teams misalkan. Nah, ini kelas yang saya punya, kelas diseminasi MSO 365. Nah, di kelas ini kita juga bisa membuatkan OneNote gitu ya. Oke, kita contohkan. Nah, kalau kita geser ke atas, paling atas, ini ada tulisan setup class notebook. Nah, ini OneNote, ada buku catatan untuk kelas gitu ya. Kita klik. Nah, ini sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda dengan OneNote yang tadi. Kalau yang OneNote yang tadi lebih kepada perencanaan pribadi gitu ya. Kalau ini lebih kepada penilaian orang gitu. Untuk kelas kita. Kita coba setup. Di sini ada pilihan, boleh from exciting notebook, content, atau ada yang blank. Kita pilih yang blank saja. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Di sini ada 3, ada 4 ini ya bahkan. Here, what you will get in your... Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kamu temukan nanti di OneNote bukumu gitu ya, di buku catatanmu, di kelas diseminasi. Ada collaboration space, ada content library, ada teacher only, ada student notebooks. Oke, saya jelaskan sedikit saja. Kalau collaboration space kira-kira seperti inilah. Jadi saya punya lembaran kosong gitu ya, yang saya nanti bisa mengajak para siswa untuk berkontribusi di lembaran itu. Saya buat misalkan meminta anak-anak
menuliskan pendapat mereka tentang sebuah kasus. Saya posting, misalkan guru IPS gitu ya. Guru IPS posting sebuah gambar. Menurut kalian, mengapa tawuran ini bisa terjadi? Silahkan tulis pendapat kalian. Nah, di situ nanti siswa bisa mengungkapkan pendapatnya pribadi-pribadi di sebuah gambar yang kita kemudian masukkan ke collaboration space. Ada content library. Content library lebih kepada kayak materi lah. Kalau kita bilang materi gitu ya. Kemudian ada teacher only section ya. Ruang atau apa ya bahasa Indonesia section ini ya. Halaman khusus untuk guru lah. Jadi guru di sini bisa memposting sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh guru itu sendiri. Kalau siswa tidak bisa melihatnya gitu ya. Kalau yang content library tadi karena sifatnya materi, maka guru bisa mengedit, siswa hanya bisa melihat. Kalau yang collaboration space tadi, guru bisa mengedit, siswa pun bisa mengedit, artinya mereka bisa berpendapat juga di situ gitu. Nah, ini seru sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Kemudian yang terakhir student notebook ya. Untuk student notebook ini kayak buku penilaian pribadi. Jadi siswa bisa melihat nilainya di situ, mereview lah. Teacher can edit the content, student can edit his atau her own content and cannot view other notebook. Jadi dia fokus kepada, anggaplah misal kita kasih catatan si anak gitu ya, bahwa nak kamu kurangnya di sini nih, tolong ditingkatkan. Maka nanti siswa pun bisa merespon, iya bu apa ini. Tapi percakapan itu antar guru dengan siswa secara pribadi, tidak dilihat oleh siswa yang lain. Oke, ini penjelasannya kira-kira seperti itu. Kemudian kita next saja. Nah, di sini selanjutnya adalah set up the section. Nah, ini maksudnya adalah dalam OneNote yang akan kita buat, dalam notebook atau buku catatan yang akan kita buat, setiap siswa itu akan mendapatkan lembaran apa. Kalau saya lebih cenderung kepada yang pertama adalah catatan, materi, atau nasihat atau apalah nanti untuk siswa. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, latihan atau ulangan. Oh, enggak boleh pakai kata garingnya. Kata ulangan. Wishes-nya hilangkan saja. Ini bisa dihilangkan dengan klik tanda silang ini ya. Diganti tinggal klik saja di sini, kemudian kita tulis mau diisi apa. Apa ini, kemana dia akan pergi ini atau kemana dia akan muncul ini nanti kita lihat ya. Kemudian add section, kalau mau ditambah nih, menambah apa lagi gitu ya. Kalau tidak, ya tidak perlulah. Misalkan yang 3 ini aja lah. Oke, kita lihat nanti create. Klik create maka Microsoft akan membuatkan ruang kelas untuk kita. Untuk para siswa. Kita tunggu sebentar ya. Karena ya kalau bahasnya di sini kita ngetik sekali di sebuah laptop, kemudian sistemnya Microsoft itu yang mengenerate segala sesuatu kebutuhan kita. Nanti kita tinggal berdiskusi saja dengan para siswa. Oke, mungkin ini agak lama. Oh, ini sudah ya. Saya mau pause rencananya. Tapi ini sudah muncul. Nah, tampilannya mirip sebenarnya ya dengan OneNote yang tadi kita buat. Oke. Ini OneNote yang kita buat tadi. Ini mirip dengan OneNote yang kita buat tadi belakangan. Kita coba lihat yang pernah kita refresh dulu. Yang pernah kita buat tadi kelas 9 bahasa ya, kita coba lihat. Kita bandingkan sedikit gitu ya dengan OneNote yang kita buat di sebuah kelas gitu ya, atau lebih dikenal dengan istilah OneNote kelas notebook. Nah, atau kelas notebook ya, bukan OneNote lagi ya, kelas notebook gitu ya. Apa sih bedanya gitu ya? Yang paling membedakan itu ini, kelas notebook, dan nanti menunya yang di sini kita lihat ya. Nah, kalau yang tadi pada OneNote yang kita buat pribadi gitu ya, ini tampilannya gitu ya, ini kita yang buat gitu ya. Kalau yang tadi yang kelas notebook itu Microsoft yang generate-kan kita coba lihat isi menunya, kita klik oke.
Yang pertama ada collaboration space. Welcome ini mau dihapus boleh ya. Tapi kalau mau dipelajari dulu silahkan. Saya ulang ya dari welcome ya. Ini welcome-nya ya. Kalau mau dipelajari silahkan. Kalau tidak mau dipelajari ini ada frekuensi apa itu? Fak itu ya. Question ya. Pokoknya frekuensi pertanyaan yang sering muncul. Ini bisa dibaca-baca. Kalau tidak bisa di delete ya, klik kanan, del section. Kalau mau di del tapi ya. Tapi pas ada hakikatnya ini sama nih, ada section, ada add page. Oke, kita lihat kemudian ada collaboration space yang saya bilang tadi bahwa di sini kita bisa berkolaborasi dengan para siswa. Kita bisa kolaborasinya tentang apa nih? Misalkan yang ini saya ganti judulnya menjadi kalau materi bahasa Indonesia misalkan fabel ya. Aduh, fabel. Nah, ini kontennya juga saya tentu hapus ya. Hapus kita buat apa? Misalkan saya tampilkan gambar sebuah fabel. Menurut kalian siapakah tokoh pada gambar ini? Saya sembunyikan gambar monyetnya di belakang, gambar kura-kuranya di dekat rerumputan gitu ya. Apakah mereka bisa menemukannya? Kayak gitulah untuk lucu-lucuan dengan siswa dan mungkin bisa membuat pembelajaran jadi lebih variatif ya. Kalau menyenangkan itu tergantung lah. Kemudian bisa ditambah sectionnya ya. Kalau mau berkolaborasi dengan siswa, silahkan di add page-nya. Kemudian ada content library. Content library seperti saya bilang tadi, di sini guru bisa membuat sebuah postingan materi untuk dibaca-baca oleh siswa. Dan mereka tidak akan bisa ngedit di sini. Tapi kalau di collaboration space ini, nanti siswa bisa nulis di situ gitu ya. Oke, saya kira itu gambarannya. Kemudian teacher only, kalau di sini mungkin guru mau buat catatan apa secara pribadi yang tidak dilihat oleh anak muridnya. Dan yang terakhir adalah student space gitu ya, kalau yang tadi ya. Nah, kebetulan di kelas desiminasi saya, di kelas desiminasi MSO 365, saya sudah punya murid, ada Amalia Novi, ada Arif Astari, ada Ati Wardani, ada Azmiar Nizara, dan seterusnya nih. Banyak sekali. Nah, kalau kita klik murid ini, gitu ya, maka akan tampil 3 menu yang kita tulis tadi, penugasan, latihan atau ulangan, dan catatan materi. Kalau mau diubah urutnya tadi sebenarnya diubah di awal tadi ya. Walaupun ini mungkin bisa dinaikkan. Tapi poinnya satu, bahwa di setiap siswa 3 menu ini, 3 halaman ini ada nanti gitu ya. Kita lihat Arif Astari ada latihan, penugasan, catatan materi. Di Ati Wardani ada juga catatan materi, penugasan, latihan. Walaupun mungkin urutannya beda-beda gitu ya. Tapi poinnya 3 hal itu ada di kesemua siswa, di seluruh siswa. Jadi kita tidak perlu buat-buat lagi gitu. Ya. Kalau mau nanti misalkan di penugasan, apa tugasnya siswa? Membuat tabel. Nah, di membuat tabel apa tugasnya di sini? Kita ketikkan tugasnya. Gitu ya. Oke. Kemudian saya mau tambah tugas lain lagi, tinggal add page. Misalkan video pidato. Kita mau mereka menyerahkan membuat video pidato. Jadi mereka disuruh buat pidato gitu ya penugasannya. Nanti bisa mereka posting di sini dengan cara insert ini ya. Insert file gitu ya. Mereka bisa masukkan file gitu. Atau mereka upload ke YouTube, kemudian mereka ambilkan link dan seterusnya lah. Nantilah Bapak Ibu mengeksplor sendiri. Tapi kira-kira saya ingin menjelaskan 2 hal yang tadi. Ada beda antara OneNote biasa dengan OneNote model kelas notebook ya. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet membuatkan menu tersendiri untuk siswa. Mereka sudah bisa melihatnya. Nanti kalau ada latihan atau ulangan, saya tinggal tulis saja di sini gitu ya. Ulangan atau UH1. UH1, apa isinya UH1? Ya, silakan Bapak Ibu insertkan apa form mungkin ya yang sudah jadi.
Tinggal kita klik form, ambil form kalau teman-teman sudah membuatnya sebelumnya gitu ya. Tinggal klik, nanti masuk dia ke sini. Sehingga anak-anak ketika mereka membuka usaha itu, oh ini sudah ada soalnya di sini. Mereka berjawabnya di situ gitu. Oke, mudah-mudahan ada gambaran teman-teman. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Atau kita bisa berdiskusi melalui chat grup atau chat pribadi juga silahkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh, satu terakhir tadi saya sudah janji mau memperkenalkan tentang matematika tadi ya. Nah, ini mungkin asiknya untuk guru matematika salah satunya ya. Kalau saya membuat persamaan ya, 2x min 3y sama dengan 0 sama dengan 9 ya. 4 min 3 atau sama dengan 1 gitulah ya. Ini kalau kita blok kemudian kita klik matematika mat ini ya. Di sini ada kita dibuatkan persamaannya oleh Microsoft. Kemudian kalau kita lihat di sini ada select an action ya. Misal saya pilih solve for x kalau mau cari nilai x-nya gitu kan. Maka rumusnya adalah ini. Ini sudah disediakan gitu ya. Bahkan ketika saya ingin membuat sebuah pertanyaan, bisa enggak Microsoft membuatkan saya pertanyaan? Kita bisa klik generate praktek quiz. Kita coba lihat. Bisakah? Wow. Ini melambat ya. So step. Nah, atau mau dilihat lebih rincinya tentang penyelesaiannya, mengapa dia bisa jadi x sama dengan 3y plus 1 ini ya. Teman-teman bisa lihat. Sorry, saya kembali dulu. Saya ulang, saya generate. Nggak bisa ya. Bentar ya, saya pause.